Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok Selasa tanggal 20 Agustus 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang pertama seperti biasa kita akan lihat dulu untuk kondisi indeks IHSG hari ini tanggal 19 Agustus. Untuk IHSG secara teknikalnya nggak terlalu bagus. Tadi sebenarnya sempat hijau mencoba buat break lagi di atas 7920 tapi gagal ya, malah candlenya merah dan ditutup minus 0,45%. Jadi secara teknikal hari ini gagal break lagi di atas 7920. Hati-hati kalau besok merah ya secara teknikal. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini sebenarnya masih masuk ya, untuk aslinya masih masuk, bahkan di ASII ini hari ini diakumulasi asing cukup banyak 852,7 M dan harga sahamnya naik cukup tinggi ya untuk ASI, bahkan tadi kalau nggak salah sempat 10%-an lebih. Nanti kita akan cek ya untuk ASI hari ini kenapa asing masuk dengan jumlah yang sangat besar dan bisa naik setinggi 10%-an ya tadi. Walaupun kalau nggak salah ada sedikit perlawanan sih menjelang close market, nanti kita akan cek. Kemudian selain di ASII untuk asing juga masuk ini di saham Bank BRI 144 M, kemudian di AMMN 131,4 M, net buy di BRMS hari ini net buy lumayan banyak 112,1 M, di Bank BCA net buy walaupun cuma 80 M ya, untuk BCA hitungannya nggak terlalu banyak ya untuk saham sebesar BBCA. Kemudian di MTEK hari ini masuk 77,3 M ya, jadi naiknya saham MTEK hari ini cukup tinggi, itu disertai akumulasi asing 77 M. Nanti kita akan coba cek ya kalau sempat. Itu saham-saham yang paling banyak dibeli asing. Kemudian yang paling banyak dijual ada Antam lagi dan turun hari ini kalau nggak salah Antam. Asingnya jualan 141,7 M, kemudian di Adaro net sell 63 M, di Telkom hari ini mungkin sebagian asing taking profit keluar 58 M, di DSSA net sell 56 M, di WIRG hari ini net sell 39 M. Ini saham-saham yang paling banyak dijual asing dan secara keseluruhan sih lebih banyak masuk untuk asingnya untuk minggu ini, semoga aja masih terus masuk untuk bulan ini ya untuk asing di indeks IHSG. Dari minggu lalu sih untuk asing udah masuk dengan jumlah yang sangat banyak ya, semoga aja ini pertanda bagus untuk IHSG bisa buat swing high baru ya. Oke, itu untuk kondisi transaksi hari ini. Coba kita lihat untuk market secara globalnya gimana hari ini. Kalau nggak salah Bitcoin atau kripto turun cukup dalam ya untuk Bitcoin. Bitcoin hari ini pas video ini kita buat masih running trade ya, running trade terus untuk Bitcoin nggak ada liburnya. Ini ada di harga 115.000 US dollar per coin. Jadi hitungannya turunnya udah lumayan dalam dari harga tertingginya ya waktu itu. Jadi ya kalau kita lihat historinya harga terendahnya waktu itu di 112 113. Mungkin kalau mau masuk di Bitcoin pantau level ini ya, 113 112 ribu ya, bukan 112 dolar, 112 112 ribuan US dollar per coin. Itu area support secara histori untuk Bitcoinnya. Kalau kita lihat untuk harga emas pas video ini kita buat ada di level 3.386 US dollar ya per troy ounce, masih di level ini aja. Jadi untuk harga emas masih sideways di area-area atasnya ya, di area-area resistennya. Kita lihat untuk crude oil WTI pas video ini kita buat koreksi turun ke level 61,9 US dollar per barel. Kemudian untuk Brent-nya di 65,86 US dollar per barel ya. Jadi pas untuk hari ini masih minus, masih merah. Dan ya di area 61-62an untuk Brent sama WTI. Coba kalau kita lihat untuk
Untuk nilai tukar rupiahnya pas video ini kita buat ada di level 16.240. Oh, melemah ya, untuk nilai tukar rupiah melemah. Yang melemah waktu itu sempat mendekati 16.100-an, di bawah itu kita berharapnya malah ini melemah lagi untuk rupiah di level 16.200-an. Cuman hitungannya masih aman lah ya, mudah-mudahan ya bisa di bawah 16.000 semoga aja. Itu untuk kondisi globalnya. Kalau kita lihat sekilas untuk sentimen apa hari ini yang bisa mempengaruhi indeks IHSG besok. ASI jadi saham terlaris ya, nanti kita akan cek kenapa. Kalau nggak salah laporan kuartal 2-nya cukup bagus ya untuk ASI. Oke, mungkin untuk sentimen globalnya belum ada, atau buat teman-teman yang tahu bisa ditulis di kolom komentar hari ini ada news apa secara global ya. Atau coba kita cek untuk hari ini, untuk minggu ini. Ya, untuk emasnya masih sideways di sini-sini aja, di atas 3.300 US dollaran. Untuk minggu ini ada sentimen apa? Kita cek SingStar, kemudian FOMC ya, ini bisa dipantau. FOMC itu biasanya bikin market sangat volatile. FOMC. Kalau nggak salah setahun 8 kali atau berapa ya FOMC itu di rapat anggota-anggota Federal Amerika untuk membahas kebijakan moneter. Ya ini sih yang perlu diikuti yaitu FOMC ya. Apakah hawkish atau dovish? Oke, mungkin seperti itu untuk kondisi global sama indeks IHSG. Langsung aja kita akan cek. Oh ya, untuk IHSG masih di sini, resistnya di 7920. Kalau besok merah belum bisa naik ya jangan buru-buru buat apa ya? Jangan buru-buru. Ya kalau mau entry cari momentum yang bagus aja, kira-kira saham apa yang belum naik cukup tinggi dan momentumnya bagus itu bisa dipertimbangkan buat masuk. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama seperti biasa kita akan cek dulu perbankan. Yang pertama BBCA. Hari ini merah ya. Dan lumayan dalam hitungannya 2,30%, padahal asing masuk ya. Tapi nggak terlalu banyak. Harga sahamnya turun ya, ini malah menarik sih untuk BBCA. Hitungannya udah naik lumayan tinggi, turun lagi ya, hari ini turunnya 2% lebih. Ya mungkin yang nggak terlalu serakah, udah di taking profit di atas ya, ini kesempatan kalau mau ambil lagi. Kalau mau ya, kalau masih punya posisi dan floating profit atau floating loss dan tetap masih mau hold untuk jangka panjang juga sebenarnya nggak masalah. bisa aman, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan aman. Ternyata nikelnya gap down lumayan lebar ya, jadi gagal bertahan di atas 8525, jebol di bawah itu close di 8500. Kalau besok merah supportnya kalau secara Fibonacci ada di 8250, jadi mungkin mendekati level ini. Itu bisa dipertimbangkan kalau mau average down lagi. Dengan jumlah yang banyak pun sebenarnya lumayan berani ya kalau di harga sekarang. Ya, tapi disclaimer. Oke, untuk besok hari Selasa sih pantau ini kayak juga nggak menutup kemungkinan langsung bisa break di atas 8525. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini BBCA. Dalam satu mingguan terakhir ini udah net base 1,4 triliun ya. Jadi kalau kita cek ini dari tanggal 11 berarti minggu lalu itu net base-nya cukup banyak 1,4 triliun dan harga sahamnya ini turun lagi ya. BBCA kalau kita lihat di sini tanggal 19 hari ini sebagian masuk sebagian keluar ya, masuk sama yang keluar nggak beda sih. Cuman banyak retail yang masuk, mungkin ini yang bikin harga sahamnya turun hari ini ya. CC, XL, YP, XI itu versi lokal, broker-broker lokal. Di XL, YP, CC, XI, PD versi lokal masuk ya. Jadi karena banyak retail yang masuk, kamu ya kalau tujuannya untuk jangka panjang ya harap bersabar. Kalau misal hari ini entry malah turun dan nahan floating loss ya.
Ya harap bersabar. Untuk asingnya juga ada yang akumulasi yaitu AK 159M. Kalau kita cek tadi dari tanggal 11 yang akumulasi paling banyak BK ya, net B 900-an M. Untuk hari ini BK-nya apa kabar? Kok nggak masuk malah keluar nih? Keluarnya pun cuma 42M. Jadi dibandingkan BK masuk hitungannya masih 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 lebih banyak yang akumulasi. Jadi semoga aja turunnya BBCA ini malah kesempatannya bagus buat nambah muatan atau yang belum punya posisi buat entry. Tapi disclaimer ya, besok pantau aja 8525 kalau bisa langsung break di atas itu. Ada potensi ngejar ini lagi 8.800-an. Cuman kalau naik mendekati level ini gagal breakout malah turun ya, tunggu di dekat support. Mungkin seperti itu untuk BBCA ya. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI hari ini. BBRI turun ke area supportnya minus 1,9%, sebenarnya lumayan dalam ya. 1,9% untuk saham Bank BRI minus. Secara teknikalnya masih bertahan ya, masih dijaga di atas 4040. Semoga aja besok nggak jebol. Semoga aja ya nggak jebol, tapi kalau jebol ya nasib. Kalau kita lihat untuk kenaikannya sebenarnya udah lumayan tinggi dari hari minggu lalu ya, asing masuk juga cukup banyak, tapi hitungannya sampai sekarang pun belum keluar untuk asing, jadi malah masih terus masuk ya. Jadi kalau asingnya terus masuk dan BRI turun itu kemungkinan koreksi wajar dan itu malah kesempatan yang bagus buat masuk yang belum sempat ya. Untuk besok pantau ini kalau secara teknikalnya 4040 jebol di bawah itu wait and see, yang belum yang udah punya posisi jangan buru-buru buat average down ya. Kalau misal jebol di bawah 4040 nanti tunggu mendekati 3900-an aja. Kalau sampai ke level ini tapi ya cuman ya coba kita lihat dulu untuk transaksinya hari ini sih masih masuk untuk asing di saham BBRI itu. Kalau nggak salah tadi net B 100 berapa ya? Ini kalau kita cek dari tanggal 11 minggu lalu ya, ketika BBRI itu mulai ngegas, asing udah net B 2,4 triliun. Dan hari ini masuk lagi 144M, jadi masih terus nambah muatan untuk asing di saham BBRI. Kalau kita lihat lebih detail, BK ya, hari ini yang akumulasi sebanyak 225M. BK versi asing. Untuk lokalnya sendiri net sell, retail keluar ya. Jadi semoga aja hari ini koreksi wajar dan kalau ini karena ini dijaga di area support ya mudah-mudahan besok bisa langsung mantel hijau dan untuk target price-nya di 4200 masih di level ini ya untuk resistnya. Dan mungkin buat teman-teman yang tadi ketika nyentuh support atau jebol support dan naik lagi udah ambil posisi ya semoga aja besok langsung hijau. Tapi kalau langsung merah kemungkinan sih lebih condong ke merah ya, ke hijau ya, sorry. Lebih condong ke hijau sih, cuman buat antisipasi aja kalau merah ya jangan buru-buru buat average down. Nanti average down-nya mungkin mendekati support selanjutnya yang di 3900 itu kalau merah, cuman lebih condong ke hijau dulu sih di awal market. Kalau lihat hari ini banyak retail yang keluar ya, dan ini dijaga di area support. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank BRI ya. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini koreksi, tadi juga koreksi dalam juga sih 1% ke 4.800. Dan kalau kita bandingkan BRI, hitungannya Bank Mandiri ini belum terlalu tinggi untuk kenaikannya. Tinggi atau enggak ya? Ya lumayan sih, cuman belum, hitungannya masih di area bawah lah. Jadi kalau mau masuk pun jangka panjang cukup menarik untuk Bank BRI ya. Tinggal sabar aja, kalau misal entry malah turun, ya sabar aja. Kalau nggak sabar, tulisnya gimana itu? Untuk supportnya masih di sini. Kemarin nanggung ya, nggak sampai nyentuh 5 ribuan, langsung turun lagi 1, 2, 3, 4 ini merah. Dan kalau kita lihat history untuk Bank Mandiri ini biasanya di awal market hijau ya. Di awal market hijau walaupun candlenya merah,
Waktu itu turun ke 4.800-an, open gap atas, turun open gap atas. Hari ini pun juga tadi open gap atas walaupun nggak terlalu tinggi dan turun. Kayaknya untuk besok ada potensi open gap atas. Cuman habis itu apakah Bank Mandiri ini akan naik atau turun ya sebenarnya tergantung buyer sama sellernya ya. Tapi kalau lihat untuk jangka panjangnya di harga sekarang sih menarik untuk dikoleksi. Kalau kita lihat untuk Bank Mandiri hari ini untuk asingnya net sell kah? Net sell ya 6,6 eman dan hitungannya nggak terlalu rame. Jadi sepi untuk Bank Mandiri hari ini. Kapan ya? Ini ramenya mungkin tunggu laporan kuartal 2-nya update. Ya hitungannya Bank Mandiri ini belum update ya, agak telat ini tumben ini. Kalau kita lihat di sini ya Bank Mandiri laporan kuartal 2-nya belum diupdate, sedangkan untuk BBCA, BBRI itu udah. BBRI yang laporan kuartal 2-nya turun aja naik tinggi kan untuk minggu lalu. Ya semoga aja Bank Mandiri nanti hasilnya gimana, apakah profitnya secara tahunan turun atau naik ya, semoga aja tetap respon market positif ya, semoga aja. Kalau kita lihat di sini untuk BBCA ya biasanya positif sih untuk BBCA itu. Naik secara tahunan, kuartalan juga naik. Jadi untuk BBCA masih aman secara pendapatan. Itu untuk Bank Mandiri ya. Selanjutnya kita akan cek saham ASII ini yang hari ini ngegas. Astra Internasional. Ya, langsung open gap atas ya tadi. Jadi langsung open di sini 5.275 koreksi dan ngegas. Jadi di awal market pun langsung hijau cukup tinggi hitungannya untuk ASII. Dan ya sebenarnya sebelum naik setinggi ini udah ada apa ini ya? Pola ya, higher high, higher low, dan ini break. Ini di harga 5.225 ini agak rawan koreksi. Walaupun hari ini akumulasi cukup banyak ya untuk asing, cuman untuk besok kalau merah pantau aja 5425. Kalau misal koreksi merah, kemudian di arah support ini ada jaga harga, itu malah kesempatan yang bagus buat entry. Kalau melihat hari ini asing berani akumulasi dengan jumlah yang cukup banyak ya. 800-an M siapa yang akumulasi untuk asing di ASI? Coba kita lihat ya, baru masuk itu hari ini. Hari ini untuk asingnya ada BK, ZP, kemudian RX, CC ini cukup banyak ya nilainya. BK, ZP lebih dari 200-an M. Untuk lokalnya sendiri net sell dan didominasi retail yang pada keluar. Jadi retail-retailnya taking profit, asingnya masuk ngegas naik ya. Kita lihat untuk ASI pendapatannya di kuartal 2 cukup naik sangat tinggi sih kalau kita bandingkan dengan kuartal satunya ya. Dibandingkan secara tahunan kuartal 2 tahun 2024 juga positif naik walaupun nggak terlalu tinggi sih kalau kita lihat tahunannya. Tapi ya ini kuartal satunya udah pesimis ya turun, tapi di kuartal 2-nya optimis naik ya ini. Jadi mungkin karena ini untuk hari ini asing masuk cukup banyak ya. Selain karena ini lihat valuasinya itu murah untuk ASI dengan PER itu di angka 6 kali 7 kalian kalau secara tahunan atau disetahunkan ya. Secara BV-nya pun juga tadi atau kemarin itu masih di bawah 1, hari ini mungkin karena udah naik cukup tinggi ya, jadi udah di atas 1. 1 pun ya hitungannya 1,03. Ya, jadi hitungannya di harga sekarang pun masih, kalau misal kuartal 3-nya juga bagus, kedepannya pendapatannya bertumbuh ya kemungkinan bisa naik lagi lebih tinggi untuk ASI. Untuk saham ASI di harga sekarang pun kalau kita lihat dengan DPR-nya cuma 52%, itu yield-nya 77% loh, jadi cukup tinggi untuk dividen yield-nya. Itu baru 52% yang dibagikan untuk dividen. Belum ya biasanya masih segini ya untuk dividen payout ratio untuk
ASI sempat 60, oh sempat 80% ternyata ya DPR-nya, tapi di tahun 2023. Ya kalau misal pendapatan tahunannya di 2025 ini naik, kemudian dividen yield-nya atau dividen rasionya tinggi 80%-an ke atas, ya ya bisa bisa cukup tinggi untuk dividen yield ASI ya, jadi menariknya di situ. Itu untuk saham ASI mungkin kalau untuk jangka pendek atau swing patokannya di support resist aja ya. Untuk supportnya di sini kalau besok koreksi pantau 5425, tapi kalau langsung hijau ya nggak menutup kemungkinan sih. Untuk target price-nya kalau langsung hijau lumayan tinggi di 6125. Agak telat sih sebenarnya kalau mau entry di harga sekarang, cuman kalau besok koreksi disclaimer ya, itu kesempatan. Itu untuk saham ASI. Selanjutnya kita cek Telkom yang hari ini koreksi dan juga asingnya jualan ya, taking profit. Kalau kita lihat secara teknikalnya, udah naik lumayan tinggi sebenarnya untuk Telkom ya. Gap down-nya juga udah ketutup yang di sini. Tapi hitungannya apa ya, harga tertingginya di berapa sih? 4 ribuan. Telkom. Kalau kita lihat di sini untuk Telkom hari ini koreksi, kemarin hari 14 Agustus ya itu gagal breakout dan turun-turun. Posisi sekarang di tengah-tengah antara support sama resist, sebenarnya agak nanggung kalau mau entry. Kalau besok merah tunggu aja di 3130 ya, 3130 itu area support terdekat untuk Telkom. Hari ini aslinya jualan net sell walaupun ya hitungannya sih nggak banyak ya. Net sell sebanyak 58 M. Maksudnya nggak banyak itu kalau kita bandingkan dengan minggu lalu asing masuk. Ya udah masih net base 1,5 triliun. Jadi semoga aja turunnya Telkom ini koreksi wajar ya dari kemarin, tinggal tunggu area-area pemantulan aja. Kemungkinan mungkin di area supportnya yang tadi ya. Hari ini ada AKRX yang distribusi dan mereka asing ya, AKRX-nya versi asing. Tapi untuk lokalnya asingnya jualan YPDX, XL ya, retailnya jualan maksudnya. Ya kalau besok turun kemudian di area supportnya ini 3120, 3130 ada tanda-tanda pullback naik di seperti ini ya, malah kesempatan yang bagus buat masuk di level ini. Nanti target price-nya di sini kalau untuk swing 3440 ya. Lihat story juga tempat mantul naik juga di area sini. Dipantau aja level ini kalau merah, tapi kalau langsung hijau target price-nya di 346. Oke, itu untuk saham ASII ya, kok ASII Telkom, sorry. Selanjutnya kita cek saham CDIA. Hari ini turun lagi untuk CDIA walaupun cuma 2,88% ya. Kalau kita lihat historinya berarti pantau level ini. 1490 buat lo baru di bawah itu tunggu di 13 di 1400 ya, ini support kalau secara Fibonacci. Turun ke 1400 pun hitungannya ini ya, ya udah masih jauh dari harga IPO-nya. Jadi apakah akan turun sampai ke 400-an sih? Kemungkinan kalau untuk sahamnya Pak Prayogo Pangestu masih pada di atas, kemungkinan enggak ya untuk CDIA. Jadi kalau mau masuk untuk scalping atau swing aja, tunggu momentum yang cukup bagus. Kalau di harga sekarang momentum bagusnya ya di 1400-an ini kalau ada tanda-tanda buat pullback naik ya. Kalau kita lihat di sini untuk saham CDIA, hari ini XLYB ini yang masuk XI, jadi sebagian retail masuk. Dan hitungannya nggak ada yang akumulasi banyak hari ini di CDIA, jadi hati-hati aja kalau misal besok turun ya. Kalau merah apalagi buat lo baru di bawah 1490, tunggu di sini, jangan buru-buru buat average down. Yang udah kadung entry floating loss gimana ya, ya ya nggak gimana gimana ya. Kalau teman-teman masuk kan berarti udah tahu
resikonya ya. Jadi apakah mau cut loss atau enggak ya itu kembali lagi ke masing-masing ya. Tapi kalau untuk harga sekarang ya momentum bagusnya di sini 1400. Itu untuk CDIA. Selanjutnya kita cek saham brand yang hari ini koreksi 2% ya. Ke level 8575 kalau kita cari untuk area support resistnya di sini untuk supportnya ya di 8200 ini harga sekarang 8575 itu masih di tengah-tengah antara support sama resist jadi agak nanggung ya. Ya sebenarnya kemarin pas gagal breakout beberapa kali di 9300 itu ya mending diambil aja atau floating profit nanti bisa ambil lagi ketika koreksi mendekati 8175. Kalau kita lihat di sini untuk saham brand hari ini tanggal 19 Agustus ya. Ini tanggal 19 hitungannya sih ya ada sedikit akumulasi sebenarnya, tapi nggak banyak nilainya ya. Untuk lokalnya sendiri didominasi retail sih yang masuk XL, yang EX, IP, ya mungkin tunggu momen yang bagus aja ya. Kalau trading untuk saham-saham seperti ini kalau nggak lihat teknikalnya ya lihat bid overnya. Cuman mana ya? Ya kalau di 8575 itu agak beresiko sih. Support kuatnya di sini 8100 8200-an ya mungkin tunggu aja dekat area supportnya ini. Itu untuk saham brand soalnya beberapa kali mencoba mantul juga gagal kan di area 8200 ya ini area support. Selanjutnya kita akan cek saham Tuan. Tuan hari ini naik tipis ya tadi sempat ke 1590 cuman turun lagi. Ya di area-area apa ini ya? Area-area support atau resist nih berarti support ya. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini cuan apa kabar? Cuan hari ini sebenarnya ada yang akumulasi untuk asingnya yaitu AK 44M untuk lokalnya net sell ya. Jadi di asingnya masuk lokalnya jualan. Kita keluar sih jadi siapa tahu besok hijau ini momentumnya lumayan dapat ya untuk cuan jadi disclaimer kalau mau masuk ya. Tapi hati-hati ya, ini volatilitasnya cukup tinggi. Ya kalau mau masuk paham resikonya ya kan. Mungkin seperti itu untuk saham cuan, semoga bisa langsung hijau untuk besok. Selanjutnya kita akan cek saham apa ini? DSSA ya yang hari ini naik lagi ke 93.000 ya. Ini saham berani masuk atau enggak ini teman-teman? Target price-nya ke harga berapa? Wah ini udah melewati target price ya. Target price-nya kalau digoreng terus bisa ke 113.000. Ini beneran nyampe enggak ya kalau bisa ke 113.000 itu retail siapa yang berani beli? Beberapa kali waktu itu mencoba buat bid di atas 68.000 dan berhasil langsung ngegas. Jadi kalau jebol di bawah 91.200 hati-hati ya. Resikonya langsung bisa ke 60-an ribu. Jadi kalau mau masuk ya pertimbangkan lagi lah mending biarin aja kalau saya cuman kalau teman-teman mau entry sih disclaimer di DSSA. Kita coba cek DSSA hari ini seperti apa transaksinya tanggal 19 ini yang masuk masih ada yang berani akumulasi cukup banyak ya. AKAG ini saham valuasinya gimana untuk DSSA kita lihat bareng-bareng ya. PER-nya 136 kali di kuartal 2 ini belum update untuk pendapatannya dan di harga sekarang PBV-nya 25 kali ya. Ini bukan saham murah ya, saham mahal.
Kita lihat untuk kepemilikan masyarakatnya lumayan sih 20% ya. Saham treasury-nya 19%, untuk lokalnya, asingnya ya datar-datar aja. Market cap sekarang 716 triliun, padahal asetnya itu cuman ekuitasnya 27, ekuitas sama liabilitas totalnya 69, oh sorry 63 ya. Jadi anggaplah ini perusahaan apa tuh, pertambangan, tenaga listrik dan uap, pertambangan ya, batu bara, bahan-bahan kimia. Mungkin teman-teman yang punya informasi, ada sentimen apa atau ada isu rumor apa untuk DSSA, bisa ditulis di kolom komentar ya. Nah, kalau kita lihat sekilas sih ya mahal banget di harga sekarang. Ini mirip-mirip sahamnya Pak PP ya model-modelnya. Padahal sahamnya logo kayak gini, benar mas? Ya mungkin ini sih ya, hati-hati aja kalau mau masuk, apalagi untuk invest di sini ya sama aja apa ya, kalau masa invest total asetnya 63 M. Ini baru aset ya, bukan ekuitas, bukan modal. Kalau modalnya cuma 27 triliun, sorry, bukan 63 M, 63 triliun. Dihargai dengan market cap 700-an triliun ya. Harga 60.000 dijual 700.000 ya. Seperti itu untuk saham DSSA sekarang ya. Di ya hati-hati kalau jebol di pasar 91 ribuan, bisa langsung ke ngejar 60 tujuan. Itu untuk DSSA. Selanjutnya kita akan cek Antam ya. Coba kita lihat, kayaknya udah lama nggak kita bahas. Ini momentumnya sebenarnya lumayan ya di area support. Oh malah jebol hari ini ya, nggak ada yang jaga di atas 2840. Hari ini close di 2810. Disertai distribusi asing lagi ya, hari ini asingnya taking profit lagi. Jadi untuk Antam ini besok pantau ini aja 2840. Soalnya di harga sekarang itu hitungannya udah cukup tinggi dari harga bawahnya. Jadi ada potensi apa ya, aksi taking profit dari investor-investor besar yang udah floating profit. Ya itu yang resikonya di situ sih. Hari ini tadi asing net sell 100 eman lebih kan, dan jebol nggak bisa bertahan di atas 2840. Jadi besok pantau 2840 ini aja. Kalau belum bisa break lagi di atas itu, apalagi malah merah ya, wait and see atau yang udah floating profit buat diamankan. Itu secara teknikal ya untuk Antam. Coba kita lihat untuk transaksinya. Hari ini net sell siapa yang keluar? Ada AKZP, BBYU ya. Net sell untuk aslinya, lokalnya yang masuk YP, XL, XI, CC, PD, retail yang masuk, pantas turun ya. Untuk besok ya, kalau hari ini teman-teman entry malah floating loss turun ya, ya kalau tujuannya untuk trading bisa diantisipasi. Tapi kalau mau jangka panjang investasi dengan pertimbangan harga emasnya yang tinggi ya juga nggak masalah. Cuman kembali lagi, yang gerakin Antam itu bukan harga emas ya, tapi siapa yang beli. Karena ini saham, bukan emasnya. Ini saham perusahaannya ya, bukan komoditasnya. Ya mungkin akan ngaruh ke dividen, karena kalau pendapatannya naik nanti dividen yieldnya, atau pendapatannya naik otomatis dividennya naik. Cuman ya kembali lagi, kalau harga sahamnya udah naik tinggi seperti ini ya, ya nggak naik juga ya untuk dividennya, karena kemungkinan yieldnya ya, kalau harganya naik ya yieldnya tetap, kalau profitnya nambah ya. Itu untuk saham Antam, besok pantau 2840 aja, apakah bisa break atau enggak. Selanjutnya kita cek saham BIRG yang hari ini cukup volatile, harga sahamnya naik lagi, tadi sampai nyentuh 196 ya, cuman turun pun juga dijaga di atas 162, jadi hitungannya sangat volatile tapi masih dijaga. Ya kalau saham-saham volatilitas tinggi untuk trading scalping ya,
Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya, WIRG seperti apa hari ini, market makernya ada XL, YPCC, MG. Terlihat pada scalpingan juga di sini. Secara keseluruhan hitungannya di distribusi AK versi asing, BB versi asing, jadi hari ini asingnya net sell, lokalnya masuk. Hati-hati kalau besok turun, apalagi jebol di bawah 162, ya mending yang udah floating profit dari bawah diamankan aja. Oke, itu untuk saham WIRG. Selanjutnya yang terakhir ya, ini kita coba cek MTech tadi soalnya kita singgung ya di awal video. Kalau untuk MTech itu naik cukup tinggi hari ini, secara teknikalnya juga berhasil break di atas 1100. Untuk MTech ini udah ya hitungannya cukup bagus ya untuk fundamentalnya. Hampir nggak punya hutang, cashnya banyak, dan juga bagi dividen rutin lagi. Tapi di harga sekarang udah naik cukup tinggi, jadi agak telat. Di harga sekarang otomatis PBV-nya udah di atas 1. Kemarin-kemarin kita cek itu pernah udah agak lama sih ya. Di 0,7 atau berapa itu malah kesempatan sih. MTech kita lihat hari ini di akumulasi asing siapa? BB, BK, ZB, AK versi asing. Retailnya keluar ya, di akumulasi asing retailnya keluar. Lihat valuasinya 1,7 ya, jadi udah naik cukup tinggi. Pendapatannya di tahun 2025 ini diestimasinya naik. Ini kalau misal masih bagi dividen dengan 23% aja kemungkinan lumayan sih kalau bisa terrealisasi ya. Ini estimasi tahunannya 8,4 triliun loh. Cuman biasanya itu enggak apa ya enggak cash lah. Jadi kemungkinan ya mungkin untuk besok kalau untuk jangka pendek atau swing kalau misal naik di sini target price-nya 1190 tapi kalau turun supportnya ada di 1010. Itu untuk saham MTech dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.